Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan Yesus. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kau yang ku percaya, Yesus yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Oh, ku percaya, Yesus yang ku percaya.
Kami percaya kepadamu Tuhan. Bimbing dalam iman kami untuk menyatakan iman itu dalam perbuatan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mizbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ajaran Kristen tentang keselamatan berdasarkan iman dan bukan perbuatan adalah hal yang benar dan alkitabiah. Hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Akan tetapi banyak orang justru terlena dengan pemahaman itu, sehingga tidak lagi melihat pentingnya perbuatan sebagai bukti nyata dari iman yang ia miliki. Kita selamat memang bukan karena perbuatan, kita selamat karena anugerah daripada Tuhan yang kita terima saat kita percaya. Dengan iman percaya kita peroleh anugerah. Tetapi iman juga harus dinyatakan dalam perbuatan. Perbuatan penting untuk menyatakan sebagai bukti iman kita yang sejati. Yakobus menunjukkan ada iman yang mati, yaitu iman yang tak disertai perbuatan. Ia tidak memisahkan antara iman dan perbuatan, tetapi ia menunjukkan imannya dengan perbuatan-perbuatannya. Iman yang benar mustahil tanpa disertai perbuatan yang benar. Iman tanpa perbuatan sungguh menyedihkan, karena dikatakan setan-setan juga percaya memiliki iman seperti itu, dan mereka gemetar. Ayat 19 menjelaskan itu. Yang menyedihkan, ada orang Kristen percaya tapi tidak gemetar. Setan saja percaya dan gemetar, tetapi tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena tidak disertai perbuatan iman.
Teladan iman yang sejati dapat kita jumpai melalui kehidupan Bapak orang beriman. Diberi contoh, tadi kita baca Abraham. Imannya kepada Allah ditunjukkan melalui keberaniannya mengorbankan anaknya Ishak. Maka Allah pun memperhitungkan tindakannya sebagai kebenaran. Dan juga Rahab, seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa. Menurut penafsiran Yahudi, Rahab melacurkan dirinya lebih dari 40 tahun karena ia melakukan itu sejak dari umur 10 tahun. Namun ia dibenarkan karena keberaniannya menyambut para pengintai Israel dengan mempertaruhkan nyawanya. Keberaniannya itu membuktikan dia memiliki iman. Pesan Yakobus semakin jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah seperti mayat tubuh tanpa roh. Iman harusnya berpadu dengan perbuatan. Secara khusus menyoroti tentang perbuatan kasih. Allah menghendaki iman kita dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah salah satu ekspresi iman kita kepada Kristus. Dengan mengisi hidup kita mengasihi Tuhan, mengikuti firman-Nya, taat beribadah, berdoa, memuji menyembah Dia, melayani Dia, juga menyatakan kasih kita dengan mengasihi sesama kita. Tidak hanya keluarga kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, tetapi meluas sampai kepada orang-orang di sekitar kita, ya, pimpinan kita, karyawan kita, tetangga kita, dan akhirnya kepada semua orang. Kita berharap orang-orang yang kita kasih itu juga merasakan iman yang sejati, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian. Demikian Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk karunia keselamatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami menerimanya dengan iman percaya. Selanjutnya Engkau mengajar oleh kebenaran firman hari ini untuk kami mengekspresikan iman kami sebagai iman yang sejati dengan perbuatan-perbuatan iman. Kalau Tuhan adalah kasih, oleh karena kasih-Nya menyatakan karya keselamatannya kepada kami, dengan Engkau rela mengutus Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, mati di kayu salib menebus kami. Kami pun harus meneladani untuk hidup dalam kasih. Baik dinyatakan di tengah keluarga maupun kepada orang-orang di sekitar kami, dalam persekutuan kami, di dalam gereja maupun di luar gereja. Ajar kami mengekspresikan iman kami, mengasihi sesama, menyatakan respek, hormat satu dengan yang lain, sehingga kehidupan persekutuan kami sungguh indah di dalam Tuhan, dan itu memancarkan kesaksian bagi dunia ini. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Berdoa untuk Pak Firman yang dalam perawatan di rumah sakit. Engkau jamah dan pulihkan. Tuhan beri kesembuhan, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Pak Firman dipulihkan, disehatkan, ditahirkan tubuhnya. Bila ada obat-obat diminum, semua kesembuhan dan pemulihan bagi Pak Firman. Segala sesuatu yang dibutuhkan Pak Firman sembuh, Tuhan menyediakannya. Berkati juga Bu Wawa. Berkati juga keluarga yang berduka, Ibu Lydia di Australia. Tuhan beri penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ibu Lindi, sahabat, teman kami yang ditinggalkan oleh anaknya, juga Tuhan hiburkan keluarganya, beri kekuatan selalu, supaya mereka juga tetap melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menghiburkan, memberi kekuatan. Semua jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongannya dengan ajaib, sehingga
setiap umat-Mu berkemenangan. Bahkan sepanjang hari ini, kami mau melangkah dalam iman percaya kami, dalam kasih Tuhan yang mengasihi kami. Tanpa takut kami berkarya, dan kami menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu sepanjang hari ini, apa yang mereka buat untuk menjadi syukur dan kesaksian. Terpuji nama-Mu Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.